Pasang naik membawa para nelayan kembali ke Laguna Jambiani. Sejak dini hari mereka berada di laut. 8 orang harus berbagi hasil tangkapan. Sang kapten tidak puas. Hari ini kami tidak beruntung, hanya sedikit tangkapan. Walau Nasor menggunakan pukat harimau, hanya sedikit ikan yang terjaring. Nanti malam, pada pasang naik berikutnya, mereka harus ke laut lagi. Stone Town, pusat kota Zanzibar yang bersejarah. Di pasar ikan, semua hasil tangkapan tadi pagi dilelang. Banyak hotel dan restoran di pulau belanja ikan di sini. Mohamed Okala dari Jambiani tiba di kota. Ia juga menjual hewan laut. Sejak lebih dari 1 tahun, ia menyuplai toko-toko souvenir di kota. Hari ini ada 14. Ini spons untuk mandi, salah satu souvenir favorit. Idenya berasal dari Christian Vaterlaus. Pria asal Swiss ini datang ke Jambiani tahun 2003 dan bertemu Mohamed Okala. Keduanya mendirikan organisasi Marine Cultures. Sejak dulu, mereka sudah khawatir akan perkembangan negatif pada pulau tersebut. Warga sulit menemukan pekerjaan di sini. Karena itu, banyak yang masuk hutan untuk menebang kayu. Ini tidak baik. Akan ada lebih banyak lagi bencana alam yang terjadi. Hingga kini, desa masih belum punya solusi masalah. Langkah pertama, saya mengamati perempuan pengumpul rumput laut. Bagaimana mereka bekerja di laut. Saya terkesan karena mereka tidak hanya memburu dan mengumpulkan, tapi juga memeliharanya. Tapi uang yang mereka peroleh untuk produk tersebut tidak seberapa. Lalu saya pikir, seharusnya ada produk laut yang bisa dikumpulkan warga dan jika dijual, hasilnya sepadan. Dalam sebulan, Kajiza Omar Ali dan Nasiri Hasan Haji dulu memperoleh $30 hasil jualan rumput laut. Kini uang tersebut bisa mereka peroleh dari 1 buah spons saja. Menemukan mata pencaharian yang bersinergi dengan perlindungan lingkungan bukan perkara mudah. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang memadai, penduduk lokal akan kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan barunya itu. Tantangan pertama bagi para perempuan, mereka harus belajar berenang. Karena aquaculture spons laut lokasinya beberapa ratus meter dari pantai. Mengumpulkan rumput laut sangat sulit. Pekerjaan berat karena harus terus menggotong karung yang basah. Sementara spons laut tidak berat. Permintaan konsumen sangat besar, tapi organisasi Marine Cultures menganut prinsip kerja berkelanjutan. Semua bibit berasal dari produksi sendiri. Hingga spons laut bisa dipanen butuh waktu setidaknya 1 tahun. Laut sama dengan tanah di darat. Jika terus dipanen, kelak tidak ada yang tersisa. Tapi jika setelah panen kita menanam sesuatu yang baru, hasilnya akan selalu ada. Spons laut memiliki efek antibakteri alami. Hal yang diminati orang yang sedang sakit dan para penderita alergi. Spons bahkan bisa direbus. Hasil panen harian diolah oleh para petani di rumah. Setelah diambil dari laut, spons harus dikeringkan terlebih dahulu, lalu kami bawa ke rumah. Pasir, karang, dan hewan kecil kami keluarkan. Lalu kami bilas hingga bersih. Jika spons laut dirawat dengan baik, akan tahan hingga 20 tahun.
Kami sebelumnya tidak tahu ada yang mandi menggunakan spons ini. Sekarang saya juga menggunakannya. Di Laguna,